Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Travo beranggotakan Asep Hermawan, Dermawan Satyananda, Ilham, dan juga Emrahin Pratama. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar yang telah kami kerjakan dan kami diskusikan, yaitu dengan judul Penggunaan Jala Ikan Otomatis sebagai Upaya Meningkatkan Produksi Nelayan di Daerah Nagari Pasar Lamo, Muara Air Haji. Latar belakang mengapa kami memilih alat ini untuk dijadikan sebagai tugas besar yaitu karena pada umumnya para nelayan akan menangkap ikan dengan jaring. Penangkapan ikan dengan jaring akan lebih memakan waktu dan tenaga para nelayan, sehingga kurang efektif menggunakan jaring pada umumnya. Dengan adanya inovasi alat untuk mempermudah penangkapan ikan membuat lebih efektif penangkapan ikan oleh para nelayan. Inovasi alat yang mempermudah nelayan untuk menangkap ikan akan memperbanyak hasil penangkapan ikan dan lebih memerlukan sedikit tenaga untuk menangkap ikan di laut. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan juga manfaat. Yang pertama untuk tujuannya yaitu membuat alat atau jala ikan otomatis yang bermanfaat bagi para nelayan. Yang kedua yaitu untuk memudahkan dan mengefisiensikan pekerjaan para nelayan. Dan untuk manfaatnya sendiri yang pertama yaitu untuk mempermudah para nelayan dalam menangkap ikan di laut. Dan yang kedua yaitu untuk mengefisiensikan pekerjaan para nelayan dalam waktu dan tenaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asep Hermawan. Oke, di sini kami mengusung gagasan. Yang pertama itu ada kondisi terkini, yang kedua ada solusi yang ditawarkan, yang ketiga pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan uraian peran, yang terakhir itu ada langkah-langkah strategis. Untuk kondisi terkini geografi di Indonesia sebagai negara kepulauan yang 2/3 wilayahnya merupakan perairan laut. Yang kedua itu lokasi daerah yang akan dipilih dan penelitian ini adalah Nagari Pasar Lamo, Muaro Air Haji, Kecamatan Linggosari, Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan semakin banyaknya teknologi penangkapan ikan, seperti jumlah perahu penangkapan yang semakin meningkat, maka masyarakat nelayan lokal dituntut untuk dapat mengembangkan teknologi perikanan yang lebih baik. Solusi yang kami tawarkan itu yang pertama itu untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh para nelayan tersebut. Kami memiliki inovasi berupa teknologi jala ikan otomatis. Jala ikan otomatis merupakan gabungan dari prinsip kerja induksi magnetik dan resonansi gelombang bunyi yang memanfaatkan sensor ultrasonik dengan jala tradisional serta motor DC. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ryan. Jadi selanjutnya ini ada desain dari alat jala ikan otomatis yang dimana dari sisi kiri yaitu dari tampak samping, tanpa depan, dan tanpa atas. Ya lanjut. Ya di sini pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan dan uraian peran yang pertama ada ya programmer yang dimana dia merancang dan membuat suatu program sistem operasi yang dapat menghubungkan antara motor DC, microcontrol, dan sensor ultrasonik. Ya, lalu kedua ada seorang ahli teknik elektro, di mana memilih dan menentukan bahan yang sesuai, serta menyusun bahan yang telah dipilih menjadi sebuah prototipe sesuai rancangan dan desain yang telah dibuat, serta memastikan identifikasi terhadap perhitungan, tegangan, dan arus listrik pada alat. Yang ketiga ada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP disingkat, yaitu dia gunanya sebagai pemegang kewajiban tertinggi terkait inovasi alat jala ikan otomatis pada wilayah pengelolaan perikanan atau WPP Indonesia. Lalu yang keempat ada Badan Keamanan Laut atau bisa disingkat Bakamla sebagai pemangku kebijakan dan pelaksanaan terkait pengawasan dan keamanan perairan Indonesia. Yang kelima ada pemerintah daerah. Dia menetapkan kebijakan yang mendukung atau memperbolehkan alat jala ikan otomatis untuk digunakan. Lalu yang keenam ada nelayan dan masyarakat, di mana akan mendukung terciptanya alat jala ikan otomatis pada wilayah pengelolaan perikanan atau WPP Indonesia.
Selanjutnya langkah-langkah strategis perencanaannya yang pertama studi literatur dan review jurnal terkait dengan teknologi yang mendukung dalam pembuatan jala ikon otomatis. Kedua, membuat proposal terkait biaya dalam membuat gagasan ini. Tiga, membuat desain jala ikon otomatis yang tepat dan sesuai. Keempat, survei lapangan terkait dengan efisiensi penggunaan jala ikon otomatis. Kelima, perakitan dan pemrograman jala ikon otomatis. Dan keenam, uji coba jala ikon otomatis. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Dermawan. Bagian selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, ada gagasan yang diajukan. Yang kedua, ada teknik implementasi yang dilakukan. Yang ketiga, ada hasil yang diperoleh. Slide selanjutnya yaitu gagasan yang diajukan. Jala ikan otomatis merupakan inovasi dari konsep prinsip kerja sebagai upaya untuk memudahkan nelayan mencari ikan dengan sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik tersebut yang mendeteksi objek dibantu dengan motor DC sebagai penarik jala ke atas dengan arus 220 volt. Jadi menggunakan arus 220 volt. Arus listrik tersebut akan mengalir kepada motor DC, mikrokontroler, dan area sensor. Area sensor atau sensor ultrasonik merupakan area untuk mendeteksi adanya objek. Mikrokontroler digunakan untuk program supaya sensor dan motor DC dapat berjalan secara otomatis apabila sudah mendapatkan objek yang dituju atau ikan. Saat genset sudah beroperasi untuk mengaliri arus listrik ke mikrokontroler dan sensor, motor DC akan menyala dengan otomatis untuk menarik jala ke atas. Untuk objek yang dituju yaitu ikan. Saat jala sudah penuh dengan ikan, sensor itu akan otomatis jalan ke mikrokontroler untuk menyalakan motor DC-nya. Bagian selanjutnya yaitu teknik implementasi. Teknik implementasi yang dilakukan dengan 3 tahap pokok, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan dilakukan dengan melakukan survei di tempat yang akan digunakan sebagai tempat pengujian alat apakah nelayan di sana membutuhkan alat tersebut, atau tidak kemudian mempersiapkan terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait. Yang kedua adalah inti dari kegiatan. Tahap pelaksanaan merupakan penyelenggaraan akan gagasan yang diajukan. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini, setiap kegiatan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi kembali ataupun mengevaluasi masalah-masalah yang menjadi kendala saat pelaksanaan gagasan terjadi dan sebagai tolak ukur terhadap apa yang akan dilakukan selanjutnya. Selanjutnya yaitu hasil yang akan diperoleh. Apabila gagasan dapat diimplementasikan, maka prediksi bahwa gagasan dapat diperoleh yaitu dapat mempermudah nelayan saat mencari ikan. Yang kedua, dapat meningkatkan ekonomi nelayan karena dengan alat yang canggih, hasil lebih maksimal. Yang ketiga, lebih mengefisienkan waktu dan tenaga nelayan. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan juga kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.